Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang seorang pria yang telah menjadi suami di sebuah keluarga yang sangat bahagia. Tetapi pada suatu malam, ia kedatangan dua gadis tak dikenal yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Lantas, bagaimana kisah kehancuran pria tersebut dan siapakah dua gadis itu? Untuk tahu kisahnya, tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Father's Day, Daddy! Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia. Saat itu mereka sedang merayakan hari ayah. Diketahui ayah di keluarga tersebut bernama Evan, sedangkan istrinya bernama Karen. Kala itu mereka memiliki dua orang anak, putra dan putri. Setelah anak-anak mereka keluar dari kamar, Evan lantas meminta jatah ganti oli pada Karen. Karena Karen akan pergi beberapa hari ke pantai bersama anak-anaknya. Sedangkan Evan tidak bisa ikut karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Too late. The kids are awake. Monsters. Karen saat itu mengatakan jika dirinya nggak bisa ngasih jatah ganti oli karena dia sedang terburu-buru. Ditambah lagi, anak-anak sudah bangun dan khawatir anak-anaknya mengganggu saat ganti oli belum selesai. Karen lantas berjanji bakal ngasih jatah ganti oli dengan servis terbaik setelah dirinya pulang dari pantai. Monster. Happy. Saat sedang bersiap-siap, mereka kedatangan tamu, yaitu seorang pria bernama Louis, yang diketahui jika dirinya adalah rekan kerja Karen. Ia datang untuk memeriksa karya seni yang telah dibuat oleh Karen. It's almost dried out. Setelah memeriksanya, ia mengatakan jika dirinya akan kembali lagi esok malam untuk membawanya, dan tak lama ia pun pergi. Enjoy yourself. I'm out. I'll see you tomorrow. Thank you. Tonight. Singkat cerita, Karen dan anak-anak sudah siap untuk pergi, dan akhirnya mereka pun pamit. Sehingga sekarang hanya ada Evan sendiri bersama anjingnya di rumah. Guys. Saat malam hari, Evan terlihat sedang bekerja. Lalu ia ditelepon oleh Karen untuk saling mengabari satu sama lain. Setelah menutup telepon, Evan kembali bekerja. Namun saat itu terdengar seperti ada yang mengetuk rumahnya. Saat Evan membuka pintu, ada dua gadis yang kebasahan karena kehujanan. Gadis-gadis tersebut memperkenalkan diri. Yang berambut hitam bernama Nessie, sedangkan yang rambutnya pirang bernama Belle. Do you mind if we just use your computer for a sec? Nessie dan Belle saat itu ingin minta tolong pada Evan agar meminjamkan komputernya, karena mereka ingin mengakses Facebook agar bisa menghubungi teman mereka. Nessie berkata jika ponselnya terkena air, sehingga dia tidak bisa menghubungi siapapun. Her phone got wet and she left hers at her house. Awalnya Evan enggan menolong mereka karena antisipasi terhadap orang asing. Namun karena iba pada dua gadis tersebut, akhirnya Evan berubah pikiran dan langsung mempersilahkan mereka untuk masuk. Setelah berada di dalam, Evan lantas memberikan handuk dan meminjamkan iPad-nya pada mereka. Ketika Nessie memeriksa Facebooknya dan bertanya pada temannya, ternyata mereka salah alamat dan lokasi mereka saat ini sangat jauh dari tujuan. His English was worse than mine. Akhirnya Evan langsung memesankan Uber untuk Nessie dan Belle. Tetapi Uber tersebut baru akan tiba 45 menit lagi. 45 minutes. Sambil menunggu, Evan menawarkan Nessie dan Belle untuk mengeringkan bajunya. Sehingga saat itu, Nessie dan Belle hanya mengenakan piyama. This is literally saving our lives. Should we put these? Oh, I'll take it. Nessie dan Belle mulai so akrab dengan menyentuh barang-barang yang ada di rumah tersebut, sehingga membuat Evan agak risih. Time for Monkey to go to bed. Lalu saat mereka mulai mengobrol, Nessie dan Belle mengarahkan perbincangan pada hal-hal dewasa, bahkan hingga berani menyentuh Evan. Please, but encountering some turbulence. Evan yang belum sempat ganti oli, lantas semakin gelisah
sehingga Evan mulai kehilangan fokus dan terus-terusan menghindar saat mereka mendekati Evan. Must work out like every day. Yeah. Saat itu Nessie pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan Evan kini hanya berdua dengan Belle. Untuk mencairkan suasana, Evan lantas menunjukkan kemampuannya yang bisa nge-DJ. Tetapi hal tersebut malah membuat suasana semakin mendukung karena Belle mulai menari-nari. Keteguhan Evan pun mulai runtuh ketika Belle mengajaknya menari bersama. Well, I this cover. Tetapi ketika Evan hampir beradu congor sama Belle, Uber pun menelepon Evan dan mengatakan bahwa Uber sudah berada di titik penjemputan. Evan lantas mengarahkan Belle ke kamar mandi untuk memanggil Nessie, sementara dirinya akan membawakan baju mereka. What the fuck? Namun saat Evan menunggu, Nessie dan Belle tak kunjung keluar, sehingga Evan pergi ke kamar mandi untuk memeriksa. Saat Evan masuk, ternyata Nessie dan Belle malah mandi, dan saat itu langsung menarik Evan, menggenggam pistonnya yang belum sempat ganti oli. Whoa, stop. Meski sempat menolak, promo servis besar-besaran pun tidak bisa direlakan oleh Evan. Dan Evan langsung mengganti olinya hingga lanjut geber-geber di atas ranjang. Happy Father's Day. Pagi harinya, Evan terbangun dengan perasaan lemah sekaligus lega setelah pistonnya diservis habis-habisan oleh Nessie dan Belle. Tetapi saat ia sadar, Nessie dan Belle sudah tidak ada di ranjang. Evan lantas keluar kamar. Saat ia ke ruang tengah, betapa kagetnya ia melihat Nessie dan Belle yang sedang sarapan, hingga membuat rumahnya menjadi berantakan. Di saat itu, Evan mendapat panggilan video dari Karen, sehingga membuat Evan panik dan segera berlari keluar rumah. Hey, baby. Di saat Evan sedang melakukan panggilan video dengan Karen, Nessie dan Belle malah teriak-teriak dan memamerkan toolkit mereka. No. Poor little guy. Setelah menutup panggilan video, Evan mulai tidak tahan dengan kelakuan para gadis tersebut, sehingga menyuruh mereka untuk segera pergi. Get dressed right now. Your turn of voice. Bukannya takut, mereka malah tambah jadi dengan semakin memberantaki rumahnya dan menggoda Evan. Are you doing? Di saat itu, bel di rumahnya berbunyi. Evan lantas meminta agar Nessie dan Belle diam dan segera pergi menemui tamunya. I'm so sorry. Saat membuka pintu, ternyata ada seorang dokter bernama Vivi yang merupakan dokter langganan keluarga mereka. Evan lantas berbincang dengan Vivi mengenai bahu Evan yang baru saja dioperasi. Tetapi di saat itu, Nessie malah keluar rumah dan bermanjaria pada Evan hingga sayang-sayangan, sehingga membuat Vivi marah. Meski Evan berusaha menjelaskan, tetapi Vivi tidak mau mendengarkan dan segera pergi. Massage therapist. Massage. This is upsetting. Hey, it's upsetting. Evan yang murka lantas segera mengamuk dan hampir berusaha menghabisi Nessie. Tetapi ia berubah pikiran dan malah menelepon polisi. You wanna go door to door? Convicted pedophile! I'd like to report a break-in. Nessie lantas segera menutup teleponnya. Mereka pun akhirnya menyerah dan minta diantar pulang saja ke rumah. Can you give us a ride? Let's go. Singkat cerita, terlihat Evan mengantar mereka dan tiba di sebuah rumah. Nessie dan Belle pun turun dari mobil. Tetapi saat Evan sudah pergi jauh, mereka tidak masuk ke rumah tersebut, melainkan pergi entah kemana. Sesampainya di rumah, Evan segera membersihkan rumahnya yang sangat berantakan karena ulah Nessie dan Belle. Hari kembali malam, Evan melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Saat sedang fokus bekerja, tiba-tiba ada suara benda pecah di dalam rumahnya, sehingga Evan segera mencari sumber suara tersebut. Hello?
Evan lantas mendapati foto keluarganya yang pecah. Belum selesai dengan bingungnya, tiba-tiba ada yang memukul Evan dari belakang sehingga membuatnya pingsan. Akhirnya Evan siuman. Ia mendapati dirinya dalam keadaan terikat di atas ranjang dan ia melihat Nessie sedang berdandan. Lalu tak lama, Belle muncul mengenakan seragam sekolah anak perempuan Evan dan kembali menawarkan servisnya dengan promo yang lebih menarik. Meski sangat marah, Evan hanya bisa pasrah. Belle lantas segera mulai pumping oli sambil geber-geber, sementara Nessie merekam aksi tersebut untuk dokumentasi. Di tengah Belle yang sibuk overhaul Evan, Nessie malah pergi karena lapar. Tanpa disadari Belle, Evan ternyata berhasil melepaskan ikatan tangannya, sehingga ia langsung memukul Belle sekuat tenaga. Setelah itu, Evan lantas segera melepaskan diri dan menghampiri Nessie. Namun Nessie yang sigap segera menusuk Evan tepat di lukanya dengan garpu yang sedang ia pegang. Akibatnya, Evan kesakitan luar biasa hingga tak berkutik dan tak lama ia pun kembali pingsan. Who wants to be a pedophile? Singkat cerita, Evan saat itu sudah siuman dan kali ini ia terikat di kursi. Nessie saat itu mengajak Evan memainkan sebuah kuis. Apabila Evan tidak bisa menjawab, mereka akan menghukum Evan dengan memperdengarkan lagu dengan volume yang keras hingga membuat telinga Evan budek. Lie to your wife? Dan saat bermain, Evan terus-menerus terkena hukuman tersebut. What's the proper punishment for a pedophile? Fuck! Please! Looks like it's time for a first commercial break. We'll be back. Ketika di tengah permainan, ada yang membunyikan bel rumah. Belle segera menyembunyikan Evan di ruang lain, sementara Nessie menemui tamunya. You must be Lewis. I'm Brendan. Ternyata yang datang adalah Louis. Ia ingin mengambil karya milik Karen. Nessie saat itu mengaku bahwa dirinya adalah keponakan Evan. Meski sempat percaya, Louis mulai curiga ketika mendapati patung yang dibuat Karen kembali dibungkus. Louis kaget bukan main saat dirinya membuka pembungkus patung karena banyak sekali coretan di patung tersebut, sehingga membuat asma Louis kambuh. Louis segera menghisap Ventolin agar dirinya dapat kembali bernafas normal. Shut the fuck up, both of you, right now! Wait, nothing. Louis akhirnya curiga dan berusaha menelepon polisi. Tetapi saat itu ia mendengar suara dari ruangan lain, hingga akhirnya ia menemukan Evan dalam keadaan terikat. Louis pun segera berusaha membuka talinya, tetapi Nessie dan Belle lantas membuat onar dengan memukul-mukul patung yang dibuat Karen sehingga membuat asma Louis kambuh kembali. I gotta stop these crazy. Saat ia hendak menghisap Ventolin, ternyata Belle sudah mencuri Ventolinnya sehingga ia dan Nessie mempermainkan Louis. Louis yang mulai kehabisan nafas lantas terjatuh sehingga kepalanya membentur patung dan membuatnya tewas seketika. Nessie dan Belle lantas segera membungkus Louis dengan resin dan memasukkan jasadnya ke dalam mobil yang digunakan Louis. Never come near. Setelah itu, keadaan semakin tegang dan Evan sadar bahwa dirinya saat itu tengah berhadapan dengan psikopat yang ternyata bisa merenggut nyawa. Nessie dan Belle lantas mengatakan bahwa mereka berencana untuk mengubur Evan hidup-hidup esok pagi. Setelah menggali lubang, Nessie dan Belle mengacak-acak rumah Evan tanpa ampun. Di momen tersebut, mereka tidak sengaja memecahkan sebuah guci yang ternyata di dalamnya tersimpan sepucuk pistol. Nessie lantas mengambilnya dan mendapatkan ide baru.
But you were keeping secrets from us, Evan. Nessie meminta Belle untuk melepas pengikat Evan. Saat itu, Nessie mengajak Evan untuk bermain petak umpet. Nessie mengatakan, jika Evan tidak bisa ditemukan hingga pagi, maka mereka akan pergi dari rumah tersebut. Tetapi jika Evan berhasil mereka temukan, maka Nessie dan Belle akan mengubur Evan hidup-hidup di pekarangan belakang rumahnya. Singkat cerita, petak umpet pun dimulai. Setelah hitungan habis, Nessie dan Belle mulai mencari tempat Evan bersembunyi. Evan. Karena sesuai skenario sutradara, Evan malah berisik saat Nessie dan Belle mendekat, sehingga tempat persembunyiannya ketahuan. Karena hal tersebut, Evan segera melarikan diri dan berusaha keluar rumah untuk meminta pertolongan. Akan tetapi, nasib sial menimpa dirinya. Karena entah bagaimana ia tersandung troli dan membuat kakinya sakit, sehingga ia tidak bisa berlari lagi. Nessie dan Belle pun berhasil menangkap Evan. Help me! No one's fucking home! We tried every house! Scream all you fucking want! Sesuai peraturan yang dibuat Nessie, Evan pun lantas dikubur hidup-hidup. Time to say goodbye! Karena tak tahan dengan siksaan tersebut, Evan memohon pada Nessie dan Belle agar melepaskannya. Dan Evan akan menuruti apapun kemauan Nessie dan Belle. Di kesempatan itu, Nessie dan Belle meminta agar Evan mengakui bahwa dirinya telah melakukan servis penggantian oli cuma-cuma pada Karen. Nessie lantas menelepon Karen, tetapi nomor Karen tidak aktif. Sehingga Nessie meminta Evan meninggalkan pesan suara. Your wife's not gonna see you like this. Saat Nessie menyodorkan ponsel, Evan mulai berbicara mengenai penyesalannya. Tetapi di kesempatan itu juga, Evan meminta agar Karen menelepon polisi agar segera ke rumahnya. Call 911! Call 911! Bukan penjahat kaleng-kaleng, Nessie ternyata belum mengaktifkan pesan suara karena Nessie tahu jika Evan adalah seorang pengecut dan pasti akan melakukan hal tersebut. There's Evan! Karena sudah terlanjur begitu, Nessie lantas mengambil sebuah batu besar dan akan memukul kepala Evan. No! Evan lantas memohon-mohon dengan sangat karena tidak ingin mati. Tetapi Nessie dan Belle yang tidak peduli lantas mulai menghitung. Karena merasa sudah puas, mereka pun berencana akan segera pergi dari rumah Evan. Tetapi sebelum itu, mereka mengunggah proses servis berkala yang dilakukan Belle saat mengganti oli mesin Evan di sosial media milik Evan. Tak lama setelah Nessie dan Belle pergi, Karen dan anak-anak tiba di rumah. Betapa kagetnya saat mereka masuk melihat rumah mereka yang estetik kini seperti kandang itik akibat dua begundal psikopat yang muncul entah dari mana. Film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film Knock Knock yang rilis pada tahun 2015. Film bergenre horror crime ini cukup menegangkan dan untuk adegan dewasanya cukup vulgar sehingga tidak disarankan untuk menontonnya bersama anak di bawah umur. Menurut Mr. Mokyo, film ini cukup oke untuk ditonton karena bisa membangun ketegangan baik yang di atas maupun yang di bawah. Dan juga film ini memancing rasa greget, apalagi ketika Nessie dan Belle yang benar-benar kelihatan ngeyel saat nggak mau pergi dari rumah Evan. You wanna go door to door? Oh, you're convicted pedophile! Oke, sekian saja alur cerita dan review filmnya dari channel Mr. Mokyo. Jika ada saran film atau apapun, tolong sampaikan di kolom komentar supaya channel Mr. Mokyo bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like dan share jika kalian suka dengan video ini dan dislike kalau nggak suka. Subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Bye-bye.